Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan kami di channel Awi Family. Guys, pada pagi hari ini ada berita dari media biasa online yaitu detik.com terkait dengan keluh kesah pengusaha soal pasangan belum muhrim dilarang check-in hotel. Memang sih ada plus minusnya ya, karena kita tahu semua bahwa di luar sana banyak sekali terjadi perselingkuhan yang memang rata-rata itu disebabkan karena mudahnya keluar masuk hotel tanpa menunjukkan kartu nikah. Itu. Nah, ini bagaimana sih keluh kesah pengusaha terkait dengan pasangan belum muhrim dilarang check-in hotel? Yuk kita ikuti beritanya sebagai mana. Salah satu poin aturan dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rancangan RKUHP terbaru menjadi momok bagi pengusaha. Hal itu adalah adanya ancaman hukuman pidana bagi pasangan yang check-in di hotel namun belum menikah. Ancaman hukuman pidana guys bagi pasangan yang check-in di hotel tapi belum menikah. Nah, para pengusaha khususnya yang bergerak di sektor pariwisata dan perhotelan khawatir aturan ini bisa mengurangi wisatawan, khususnya para wisatawan asing ke berbagai wilayah di Indonesia. Pengusaha menilai selama ini banyak sekali wisatawan asing yang hidup bersama tanpa menikah berlibur ke Indonesia. Bagi turis asing yang tidak terikat dalam suatu pernikahan juga dapat turut dijerat oleh aturan pidana yang sama. Implikasinya adalah wisatawan asing akan beralih ke negara lain di mana hal tersebut akan berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Tulis Asosiasi Pengusaha Indonesia alias APindo dalam keterangannya dikutip Minggu 23 Oktober tahun 2022. Jika terkait perzinahan ini diatur dalam RKUHP, maka berdasarkan asas teritorial yang menyebutkan bahwasanya setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan menjadi masalah bagi wisatawan asing yang mau ke Indonesia. Singgung ranah privat, para pengusaha sebetulnya memahami aturan pidana perzinahan sebetulnya dilakukan untuk menegakkan aturan moral yang baik bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang memang masuk ranah privat dan nampaknya tidak baik dicampuri atau diatur oleh negara. Dapat dipahami bahwa aturan pidana perzinahan erat kaitannya dengan perilaku moral, namun sesungguhnya termasuk pada ranah privat yang tidak harus diatur oleh negara dan dianggap sebagai perbuatan pidana, tegas para pengusaha yang tergabung dalam APindo tersebut. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menjelaskan wisatawan asing bakal ogah datang ke Indonesia kalau pasal ini disahkan, karena larangan untuk sekamar pada ruang hotel bagi pasangan yang tidak menikah akan terpampang website negara lain dan menjadi imbauan. Sekali diundangkan kalau pasal perzinahan di Indonesia pasti nggak mau datang ke Indonesia. Bukan berarti kita nggak setuju, tapi bagaimana dengan image dengan negara lain, kata Sutrisno. Menurutnya banyak hal yang diatur di RKUHP adalah ranah privat yang seharusnya sudah bisa diatur berdasarkan hukum adat daerah masing-masing, norma agama hingga norma moral, bukan oleh hukum formal negara. Lanjut guys. Poin larangan check-in. Dalam catatan detik.com mengutip draft RUU KUHP pada pasal 415 tertulis, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pasal perzinahan, pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda. Sementara itu, di dalam butir 2 aturan itu dijelaskan juga tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan. Sementara itu pada pasal 416 tertulis, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Tapi hal itu tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri suami atau istri orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anak yang tidak terikat perkawinan. Demikianlah guys berita terbaru terkait dengan RUU KUHP yang merupakan yang menjadi kegundahan para pengusaha hotel terkait dengan pasal 415 dan 416 dalam RUU KUHP. Ya, memang namanya aturan ya, pasti ada yang pro dan juga ada yang kontra. Semoga harapan kami adalah kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang nantinya akan disahkan antara pemerintah bersama dengan DPR ini benar-benar bisa menyebabkan masyarakat rakyat Indonesia sejahtera, makmur, adil, dan bahagia. Sampai berjumpa lagi guys dengan berita-berita terbaru dari Awi Family yang tentunya kami masih setia dengan membacakan berita-berita yang ada di detik.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.